Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah jam 7.15, kita mulai aja sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama kita ya untuk kuliah Matematika Aktuaria 1. Hari ini Ibu akan mengumumkan beberapa peraturan gitu ya, yang tidak sama dengan semester yang lalu gitu. Nah, Ibu share dulu. Mana ya? Oke, udah kelihatan ya layar Ibu ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aktuaria gitu ya. Aktuaria ini adalah ilmu yang dia itu mempelajari banyak ilmu gitu loh, bukan apa ya? Dia itu harus paham dulu teori peluang, ilmu ekonomi, pemrograman komputer, dan ilmu statistika. Seperti itu. Jadi yang materi prasyarat yang diperlukan itu ini semua seperti itu. Kemudian ada perbedaan antara aktuaria dengan aktuaris. Nah, ini orang-orang sering salah gitu ya membedakannya. Jadi aktuaria itu adalah ilmunya. Ilmu yang menerapkan metode matematika dan statistika untuk menaksir risiko keuangan pada industri asuransi, keuangan, dan industri lainnya di masa depan. Jadi dia intinya adalah ingin meminimalisasi risiko keuangan. Jadi disitulah kita perannya aktuaria ini adalah ilmu ini bisa menerapkan metode matematika dan statistika untuk menaksir risiko keuangan di masa depan. Nah, jadi aktuaria ini digunakan bukan hanya di bidang asuransi, tapi semua bidang yang berkaitan dengan keuangan seperti itu. Jadi bisa di perbankan, di industri-industri, kan ada tuh industri kan butuh analis keuangan ya. Nah, jadi ilmu aktuaria ini sangat perlu untuk menunjang bidang keuangan supaya kita itu bisa menaksir risiko keuangan di masa depan. Nah, aktuaris itu apa? Aktuaris itu adalah orangnya gitu. Seorang ahli yang dapat mengaplikasikan teori matematika, probabilitas dan statistika serta ilmu ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual pada sebuah bisnis, khususnya yang berhubungan dengan risiko keuangan gitu ya. Masalah bisnis tersebut dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di masa depan, kemungkinan peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut akan terjadi, dan berapa jumlah dana yang perlu disisihkan untuk mengatasi biaya yang muncul jika peristiwa itu terjadi. Begitu ya. Jadi sudah bisa kalian bedakan seharusnya aktuaria itu adalah ilmunya, sedangkan aktuaris adalah orang yang ahli dalam ilmu aktuaria. Ini adalah deskripsi singkat tentang mata kuliah kita. Mata kuliah ini membahas terapan matematika yang berhubungan dengan aktuaria untuk pekerjaan di asuransi jiwa, dana pensiun, asuransi kesehatan, dan asuransi umum. Nah, topik yang dibahas di sini adalah model risiko individu jangka pendek, sebaran survival, dan tabel hayati. Nah, nanti ada matematika aktuaria kedua, itu adalah lebih lanjutnya dari materi ini, seperti itu. Ini adalah beberapa buku rujukan yang paling sering digunakan adalah si Bowers ini ya. Nah, ada juga penulisnya Gerber, ada Cunningham. Bisa kalian cari. Nah, ini penilaian ya. Penilaian yang sekarang itu seperti ini sekarang. Jadi UTS itu tetap 35%, UAS tetap 35%. Nah, kuis tambah tugas itu hanya 15%. Jadi 5%-nya itu Ibu ambil di keaktifan. Nah, kehadiran tetap 10%.
Dan ingat, untuk mengikuti UTS, kalian harus mengikuti minimal 80% dari perkuliahan sesi UTS. Begitu juga dengan UAS, kalau kalian ingin mengikuti UAS, maka kalian wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% dari sesi UAS. Nah, ini adalah beberapa penjelasan tentang kehadiran, keaktifan, dan tugas. Setiap pertemuan, mahasiswa wajib isi daftar hadir di LMS. Jangan sampai terlewat. Karena daftar hadir, nanti kan ada yang ngisi daftar hadir PDF ya, seperti yang semester kemarin. Nah, pengisian daftar hadir PDF ini berdasarkan kalian mengisi atau enggak daftar hadir LMS. Makanya jangan lupa gitu ya. Kan kita panjang nih dari jam 7.15 sampai 9.45. Ibu akan buka absensi dari jam 7:10 bahkan. Jam 7:10 Ibu akan buka absensinya. Apa sih salahnya tinggal buka LMS terus mengklik hadir gitu ya. Itu kayaknya nggak susah gitu ya. Jadi lebih baik kalian buat hadir. Nah, kemudian keaktifan mahasiswa yang 5% itu dinilai dari mana? Dari respon Anda menjawab pertanyaan. Bisa itu menjawab pertanyaannya di video conference seperti ini, atau menjawab pertanyaan yang ada di forum diskusi. Nah, di situ yang bertanya bisa jadi ibu, bisa jadi teman-teman kalian. Jadi, forum diskusi itu adalah forum antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa saling bertukar informasi, gitu ya. Jadi, bukan hanya ibu aja yang jawab pertanyaannya, kalian bisa gitu loh menjawab pertanyaan atau menanggapi. Ya, saya setuju karena begini-begini. Jangan hanya saya setuju, saya tidak setuju. Tidak seperti itu ya. Kalau kalian hanya menjawab, saya setuju, saya tidak setuju. Nah, itu ibu nggak nilai keaktifannya dari situ. Tapi kalau misalnya saya setuju karena berdasarkan definisi ini, nah, ada penjelasan seperti itu. Nah, itu baru ibu nilai. Nah, di sini nilai keaktifan per hari. Ya, per pertemuan ibu lihat, walaupun hanya satu, itu ibu udah ngitung 100 gitu ya. Jadi ibu di sini nggak mempersulit kalian, enggak. Ibu hanya ingin melihat kalian itu sebenarnya memperhatikan atau enggak. Kalau kalian menanggapi, berarti kalian mengikuti perkuliahan ini. Walaupun mungkin ibu tidak bisa memantau kalian gitu ya, karena kan kita hanya online gitu loh. Jadi ibu juga nggak tahu nih sebenarnya yang memperhatikan siapa, yang nggak memperhatikan siapa, ibu nggak tahu. Apalagi banyak yang off camera gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian menjawab pertanyaan di video conference atau di forum diskusi, kemudian memberikan pertanyaan juga, itu Ibu akan nilai keaktifannya, kemudian pemberian tanggapan yang tadi yang Ibu sebutkan di forum diskusi. Nah, setiap pertemuan akan diadakan kuliah via Google Meet. Ibu akan memberikan kuliah via Google Meet tiap pertemuan. Tapi yang wajib hadir mahasiswanya hanya pertemuan tertentu. Nah, itu yang Ibu ubah. Kalau kemarin kan yang semester kemarin itu kalian wajib banget gitu ya, ngikutin kuliah via Google Meet-nya gitu. Nah, tapi karena Ibu memperhatikan juga gitu ya, kayaknya kuotanya juga sayang gitu ya. Maksudnya kalau di video mungkin lebih bisa menghemat karena baiknya bisa dikurangi gitu ya, yang 144 yang seperti itu. Jadi kayaknya lebih bisa menghemat kalian. Nah, jadi peraturan yang wajib hadirnya bagaimana, Bu? Sekarang Ibu tanya dulu nih, di sini mahasiswa ada berapa? Di sini Ibu kan melihatnya dari matematika keuangan ya, karena semester lalu kalian itu ngambil mata kuliah matematika keuangan. Coba kita buka siapa aja yang ambil matematika keuangan. Bilang hadir ya kalau misalnya hadir. Ini kan Kak Desi Liana nggak ada ya pastinya. Ibu hapus. Aini ada? Ada, Bu. Ada. Sani? Sani ada? Nggak ada ya? Dia ngambil nggak nih Sani? Sani ambil nggak? Bu. Oh, ngambil. Ada, Bu. Oh, ada.
Sani ada ya? Ada, Bu. Pertemuan pertama ini wajib ya. Jadi dihitung dari situ. Zulfan? Ada, Bu. Ada. Ulfa? Ada, Bu. Sakia? Ada, Bu. Reni? Ada, Bu. Hana? Hana ngambil nggak nih? Oh, ngambil. Tapi nggak hadir ya? Oh, hadir. Nita? Ada, Ibu. Ada. Siti? Hadir, Bu. Tri Kundiarti? Hadir, Ibu. Dinda? Ada, Bu. Andi? Hadir, Bu. Silvi? Hadir, Ibu. Alfi? Hadir, Bu. Mufti? Ada Hadir, Mufti? Ibu. Hadir ya. Oke, taruh. Mufti hadir. Tari? Hadir, Ibu. Oke, Intan? Hadir, Bu. Kartika? Hadir, Bu. Miftah? Hadir, Bu. Alfu? Hadir, Bu. Galih? Hadir, Bu. Oke, ada yang namanya nggak disebut? Udah semua ya? Nah, berarti di sini ada 21. Kita bagi 3 berarti ya. Jadi, udah biarin aja. Nah, berarti pembagiannya seperti ini. Kita bagi 3, berarti perharinya 7 orang ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak hadir yang 7 orang itu dianggap tidak hadir gitu ya. Jadi bukan hanya LMS, tapi dilihat juga dari sini gitu ya. Nah, bagi yang nggak wajib berarti hanya dilihat dari LMS gitu ya. Nah, jadi Aini sampai Hana itu di pertemuan kedua wajib hadir. Aini, Sani, Zulfan, Ulfa, Sakia, Reni, Hana itu wajib hadir di pertemuan kedua. Kemudian Nita sampai Alfi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nita sampai Alfi itu wajib hadir di pertemuan ketiga gitu ya. Nah, kemudian Mufti sampai dengan Galih. Nah, nanti ini Bu kasih, pokoknya kalian lihat aja di nomor urut yang PDF gitu ya. Nanti ini Bu kasih sekalian kalian tanda tangani gitu ya. Nah, jadi Mufti, Tari, Intan, Kartika, Miftah, Halfu sama Galih itu di pertemuan keempat harus hadir. Nah, pertemuan kelima siapa yang wajib hadir? Pertemuan kelima itu yang hadir berarti ulangi lagi, Aini sampai Hana. Yang keenam berarti Nita sampai Alfi. Yang ketujuh Mufti sampai Galih. Kedelapan itu UTS. Nah, setelah sesi UTS begitu lagi ya. Ada apa Galih? Boleh di open mic-nya untuk mau bertanya nih ya, Galih. Silakan. Iya, Ibu. Apa yang mau ditanya, Galih? Enggak, Ibu, tadi maaf. Saya tiba-tiba kepencet live. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi gitu ya. Nah, misalnya nih, ada yang sakit. Kita kan mumpung online gitu ya. Jadi, walaupun sakit, udahlah isi aja daftar hadir. Tapi, giliran dia gitu loh. Giliran dia untuk ngikutin video conference. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya adalah switch dengan yang lain di pertemuan. Misalnya nih, mudah-mudahan enggak ya, Sani sakit tiba-tiba gitu kan, di pertemuan kedua nanti. Nah, jadi Sani boleh nih tukeran sama Nita atau Siti
atau Dinda atau yang lainnya gitu ya, untuk menggantikan Sani hadir di pertemuan kedua. Misalnya lah yang menggantikan adalah Nita. Nah gitu ya, berarti Sani hadirnya di pertemuan ketiga gitu, karena Nita kan di pertemuan ketiga wajib hadir tuh, tapi kan Nita gantiin Sani di pertemuan kedua yang datang si Nita ternyata. Nah berarti si Sani hadirnya di pertemuan ketiga. Jadi artinya apa? Kalian semua itu harus ada kehadirannya di video conference yang yang udah Ibu tetapkan. Jadi kalau Ibu kumpulin di pertemuan kedua, ketiga, keempat, itu semuanya ini udah hadir gitu loh. Paham ya? Jadi Ibu nggak mempersulit kalian gitu ya. Yang penting ada yang hadir di video conference-nya. Sampai sini ada yang mau bertanya kira-kira? Ya, Aini boleh tanya. Ibu, ini mau nanya kalau misalkan kan ini di pertemuan kedua, tapi kalau di pertemuan ketiga sama 4 ya pengen ikutan bisa gak? Boleh. Jadi kalian diperbolehkan ya, semuanya boleh ikut setiap pertemuan, boleh banget. Cuma ini hanya kewajiban gitu loh. Kewajibannya seperti ini. Jadi Aini harus hadir di pertemuan kedua gitu loh. Sinita harus hadir ke pertemuan ketiga, itu kewajiban. Nah, untuk kalian hadir ke sini setiap pertemuan itu adalah hak kalian. Jadi boleh. Malah Ibu senang gitu loh. Berarti memang kalian itu antusias gitu loh pada mata kuliah ini. Nah, tapi kan setelah Ibu Ibu lihat-lihat gitu ya, waktu yang kemarin-kemarin yang ikut video conference itu nggak semua gitu kan ya. Ada apa? Kan harus Ibu tanya juga gitu ya dalam hati, ada apa ya, kenapa ya, apa membosankan mata kuliah saya, atau karena apa, mungkin aja pulsa gitu ya, atau mungkin dalam satu rumah HP-nya cuma 2, sedangkan yang make adik-adiknya ada 11 orang gitu kan ya. Jadi harus gantian, sedangkan semua harus sekolah. Jadi Ibu memikirkan hal itu gitu. Jadi dengan pertimbangan itu, Ibu ubah, jadi kewajibannya adalah yang seperti Ibu bilang ya. Jadi mohon kok kita itu sama-sama saling mengerti gitu loh. Ibu udah mengerti kalian gitu loh. Jadi kalian harus mengerti. Jadi nggak ada alasan lah gitu loh, masa 2, 3, 4 nggak bisa hadir sama sekali gitu loh, padahal Ibu kan udah meringankan kalian gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi mengenai video conference? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian itu tadi mengenai kehadiran di video conference-nya. Jadi misalkan pertemuan kedua si Aini wajib hadir, berarti yang dilihat kehadiran PDF-nya adalah video conference-nya, gitu ya. Oke, kemudian mengenai tugas itu paling lambat dikumpul sebelum UTS, sepekan sebelum UTS. Misalnya nih, UTS-nya tanggal 15 November dimulai ya, bukan aktuaria UTS-nya tanggal 15. Nah, berarti sepekan sebelumnya tanggal 8, bukan gitu ya. Jadi bukan dilihat dari tanggal berapa aktuaria itu UTS-nya, bukan. Tapi dilihat dari pertama sekali UTS itu hari apa. Misalnya tanggal 15 UTS-nya bukan aktuaria, misalnya mata kuliah lain, graf dan yang lainnya gitu, nggak ada aktuaria. Nah, dilihatnya dari situ. Nah, misalnya tanggal 15 November adalah UTS, berarti paling lambat kalian tanggal 8 November. Nah, itu udah Ibu buat tanggalnya ya, tapi nanti bisa Ibu ubah karena melihat UTS-nya gitu ya. Nah, tapi bagi yang mau ngumpulin duluan boleh nggak Bu? Boleh banget. Malah itu suatu yang membuat kalian lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau misalnya Ibu ngasih tugas hari ini, kalian kerjakan hari ini juga. Insya Allah Ibu akan nilai hari ini. Ibu akan memperbaiki yang kemarin-kemarin kan Ibu
banyak ya nilai tugas yang nggak Ibu nilai gitu ya. Nilainya itu pas UTS berbarengan sama menilai UTS UAS malah. Berbarengan sama UAS baru Ibu nilai tugas-tugasnya. Jadi kalian nggak tahu yang mana benar, yang mana salah gitu kan ya. Nah, Ibu akan memperbaiki diri Ibu. Sekarang Ibu akan melihat LMS tiap malam. Jadi semua tugas sesanggup Ibu juga gitu ya, karena mata kuliah Ibu itu banyak juga semester ini. Jadi sanggup Ibu akan menilainya. Nah, yang salah akan Ibu beri komentar. Jadi kalian bisa tahu salahnya di mana. Seperti itu ya mengenai tugas ini. Tapi kalau misalnya kalian sibuk nih, apalagi kata Siti lagi PKL gitu ya. Nah, berarti gimana kalian bisanya aja. Yang penting sepekan sebelum UTS kalian harus ngumpul gitu. Jangan sampai nggak ngumpul karena kan dinilai 15% ya. Kuis tambah tugas seperti itu. Begitu juga dengan tugas kuliah sesi UAS. Jadi untuk tugas kuliah sesi UAS paling lambat mengumpulkan sepekan sebelum UAS-nya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini mengenai kehadiran, keaktifan, dan tugas? Ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke kuliah kita. Nah, hari ini kita belajar tentang model untuk pengubah acak klaim individu. Misalkan ada suatu kasus, terdapat produk asuransi jiwa jatuh tempo 1 tahun yang memberikan benefit sebesar B. B kecil di sini berarti dia bukan pengubah acak. Artinya B-nya tetap gitu ya. Kecuali B-nya besar. Kalau B-nya huruf besar, nah huruf besar itu kan simbol dari pengubah acak. Berarti bisa jadi benefitnya berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau ini tetap. Jadi kalau misalnya 5.000 ya semua peserta asuransinya gitu ya. Nasabahnya gitu ya. Nasabahnya akan mendapatkan 5.000 semuanya karena dia mendapatkan benefit yang tetap yaitu sebesar B. Jika seseorang itu meninggal dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya apa? Misalnya dia itu mendaftarkan asuransi pada tanggal 1 September 2021. Nah, kemudian dia meninggal di tanggal 1 Oktober 2021. Berarti dia dapat nilai B. Tapi kalau misalnya lebih dari setahun gitu ya, 1 Oktober 2022 dia meninggalnya, berarti dia nggak mendapatkan sebesar B, gitu ya. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun. Jika seseorang tersebut bertahan hidup selama 1 tahun, maka ia tidak dapat mendapatkan apa-apa ini ya. Jadi dia kalau hidup 1 tahun itu, berarti dia nggak mendapatkan apa-apa, 0 benefitnya. Nah, peluang klaim sebesar Q. Jadi peluang dia mendapatkan benefit sebesar B ini, itu adalah Q katanya. Nah, misalkan pengubah acak klaim adalah X besar. Nah, ini adalah pengubah acak klaimnya. Maka bisa kita simpulkan probability function-nya atau fungsi peluangnya itu F kecil ya dari pengubah acak X klaim tadi. Nah, dengan benefit sebesar X kecil yang di dalam, nah itu kan sama dengan peluang X sama dengan X ya. Nah, tadi kalau dia mendapatkan benefit sebesar Q gitu ya. Nah, jadi kalau katanya benefitnya adalah sebesar B, katanya tadi peluangnya adalah Q gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan benefitnya adalah 0, kan kalau peluang itu dijumlahkan 1 ya, berarti Q ditambah berapa yang sama dengan 1? Itu sama aja dengan 1 min Q. Makanya di sini benefitnya sama dengan 0, peluangnya adalah 1 min Q. Benefit yang lain kan nggak ada ya, berarti peluangnya adalah 0. Seperti itu. Nah, density of function-nya atau fungsi massa peluangnya bagaimana? Nah, untuk X kurang dari 0, dia mendapatkan peluangnya adalah
0 gitu ya. Benefit yang kurang dari 0, peluangnya adalah 0. Nah, untuk yang X di antara B dan 0 itu adalah 1 min Q. Nah, kemudian X lebih dari sama dengan B itu adalah 1. Nah, nilai harapannya itu bagaimana? Nilai harapannya adalah B kali Q. Ini dari mana? Nah, seperti yang kalian tahu, waktu belajar teori peluang, nilai harapan itu sama dengan sigma untuk setiap X, gitu ya. X dikali dengan peluang X sama dengan X. Gitu ya. Nah, jadi sama dengan, X-nya ini adalah benefit. Tadi, kalau benefitnya adalah 0, peluangnya adalah 1 min Q. Nah, ditambah dengan, kalau benefitnya adalah B, peluangnya adalah Q. Ditambah dengan benefit yang lain, kita misalkan X, peluangnya adalah 0. Nah, ini 0 kali 1 min Q adalah 0, B kali Q adalah BQ, X kali 0 adalah 0. Jadi, nilai harapannya adalah B dikali Q. Itu ya, kenapa tadi bisa nilai harapannya adalah B kali Q. Kemudian, di sini adalah varians. Varians itu penting juga. Jadi, memang kalau di aktuaria ini kita lebih banyak menghitung bagaimana nilai harapannya dan bagaimana variansnya. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini variansnya adalah B kuadrat Q dikali 1 min Q. Itu kenapa? Ada yang tahu nggak rumus varians apa di teori peluang? Masih ingat nggak? Var X sama dengan apa? Ya. Dikurang X kuadrat dikurang Iya, betul. X yang dikuadratkan. Iya. Jadi X kuadrat dikurangi dengan nilai harapan X dikuadratkan. Seperti itu ya. Nah, jadi sama dengan, ini kan belum kita tentukan ya, nilai harapan X kuadrat. Itu caranya, ya, hilang. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Sigma untuk setiap X, tapi X-nya dikuadratin. Peluangnya tidak dikuadratin, jadi ini tetap peluang X sama dengan X. Gitu ya. Jadi kalau X pangkat 3 bagaimana? Sigma dari setiap X pangkat 3 dikali peluang X sama dengan X. Gitu ya. Nah, dikurangi dengan, nilai harapan X ini kan udah kita tentukan ya, yang ini. Yang B kali Q. Berarti ini langsung kita ubah menjadi BQ dikuadratin. Nah, jadi sama dengan, tadi benefitnya ada 3, ada 0 kuadrat dikali dengan peluangnya adalah sebesar 1 min Q. Ditambah dengan benefit yang kedua adalah B kuadrat, B dikuadratin, peluangnya adalah Q. Kemudian benefit yang lain, misalkan adalah X-nya dikuadratin dikali dengan peluangnya adalah 0. Nah, dikurangi dengan, ini kalau B dikali Q dikuadratin, itu akan menjadi B kuadrat Q kuadrat. Udah, 0 kuadrat dikali ini adalah 0, yang ini juga 0, sehingga hasilnya adalah tinggal B kuadrat Q dikurang dengan B kuadrat Q kuadrat. Jadi B kuadrat Q dikurangi dengan B kuadrat Q kuadrat. Selanjutnya, kita keluarkan B kuadrat Q-nya. Nah, kalau B kuadrat Q kita keluarin, maka yang ini tinggal 1. Nah, yang sebelah kanan adalah Q. Makanya jadi B kuadrat Q dikali 1 min Q seperti ini. Paham semuanya? Udah,
kuliah kita sampai sini aja. Jadi kalau menjawab soal, tinggal dilihat aja kasusnya, kasus apa, apakah asuransi jiwa atau tidak, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana benefitnya? Kalau kasusnya mirip seperti ini, maka kalian bisa langsung nilai harapannya adalah B dikali Q, gitu ya. Benefit yang tetap itu dikali dengan peluangnya. Untuk variansinya seperti ini. Seperti itu. Mudah kan ya? Jadi selain kalian tahu rumusnya apa, sebaiknya kalian harus tahu penurunan rumusnya. Ya yang tadi, kenapa sih nilai harapannya B kali Q? Oh, dulu waktu belajar teori peluang, nilai harapan itu adalah sigma dari X dikali peluangnya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu bertanya. Boleh. Ada apa, Siti? Ini lebih ke penerapan asuransinya itu, Bu. Kan tadi jangka waktunya itu 1 tahun ya. Bisa mulainya itu tanggal 1 September tahun 2021. Kalau meninggalnya juga tepat di tanggal 1 September tahun 2022, berarti itu masih termasuk ini, Bu? Masih termasuk kurun waktunya? Masih. Tapi jam berapanya dulu? Kalau jam 11 malam udah enggak. Itu udah lebih dari 1 tahun. 1 tahun 1 hari kan? Tapi kalau misalnya dia meninggalnya jam 11 jam 00 gitu ya, jam 00 tanggal 1 September 2022, nah itu baru dihitung klaimnya. Seperti itu. Bisa, Siti? Iya, Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, cukup sekian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya semuanya. Siti udah Ibu nilai ya, bahwa udah keaktifannya udah Ibu nilai ya. Yang lain, kalian coba di forum diskusi, entah itu bertanya atau menanggapi atau bagaimana, supaya kalian dapat nilai keaktifan hari ini. Oke? Ditunggu ya di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.